Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali bergabung bersama kami di program Tokoh Kita bersama saya Ishakan. Dan untuk edisi kali ini spesial sekali karena saya sudah bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo. Kita akan langsung menyapa Bapak Cahyokumolo, Pak Menteri saat ini yang sudah bersedia dan memang sudah meluangkan waktu untuk kita. Apa kabar Pak Menteri? Kabar baik, tetap sehat, semangat, optimis. Tetap sehat selalu, walaupun dengan kondisi pandemi saat ini, silaturahmi kita tetap terjalin dengan virtual seperti ini ya Pak? Harus, apapun jangan sampai kita terlena, tetap kita harus produktif, harus bekerja itu. Ya, sebelum saya berbincang ataupun berbicara mengenai banyak hal, mengenai Kementerian Bapak dan juga ASN, begitu ya Pak ya, saya mau menanya dulu kondisi dan kabar Bapak ketika selama kondisi pandemi saat ini, bagaimana untuk WFH-nya ataupun kegiatan di rumahnya, Pak? Ya, saya kira selama DKI diterapkan PSBB, memang saya dengan teman-teman eselon 1, eselon 2 itu tetap piket rutin ke kantor ya. Mengontrol, memberikan tugas ke seluruh staf di Kemenpan RB. Kemudian acara-acara rapat-rapat kami, baik dengan daerah, dengan kementerian, tetap lewat virtual. Saya kira nggak ada masalah, kita sudah membiasakan lah. Selama PSBB sudah terbiasa dan mudah-mudahan ke depan dengan new normal ini juga harus kita rubah. Bahwa hal-hal yang tidak harus tatap muka ya harus bisa dibuat semacam ini. Jadi kerja di rumah, kerja di kantor, sama saja. Harus tetap produktif dan tetap sehat. Sempat ada perubahan dalam pola hidup yang saat ini kita alami begitu ya Pak ya, yang tadinya kita melakukan bertemu sapa dengan orang secara langsung, saat ini sekarang kita sudah melakukan semuanya melalui virtual begitu Pak. Ada perubahan ataupun ada kendala tidak Pak selama kita melaksanakan aktivitas melalui virtual sampai dengan saat ini untuk Pak Menteri sendiri? Ya, selama PSBB kemarin pola hidup saya berbalik ya karena banyak di rumah sehingga tidur juga pagi terus. Nah, saya kira ini yang kita harus membiasakan diri. Tapi secara prinsip tidak menjadi masalah-masalah yang krusial dalam proses tugas kita sehari-hari. Arahan Bapak Presiden dimanapun Anda berada harus tetap memonitor semua tugas-tugas permasalahan yang ada dan terus bekerja, terus berani mengambil keputusan untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Berarti untuk kondisi virtual saat ini malah lebih sibuk ya Pak ya? Bisa lebih malam sampai online-nya begitu ya Pak? Ya, saya kira banyak. Rata-rata saya ya bisa 2-3 kali diundang baik pemerintah daerah, baik swasta, baik teman-teman media, baik media televisi maupun radio, saya kira sama aja sih. Ya, semuanya demi untuk masyarakat dan warga Indonesia ya Pak ya. Baik, Pak Menteri, ini kan kita sekarang sudah memasuki masa new normal begitu ya Pak ya. Saat ini kondisi kita sedang dalam PSBB transisi seperti itu untuk menuju era new normal. Apa yang sudah disiapkan Kementerian Bapak dalam menghadapi era tata masa new normal ini Pak? Ya, saya kira yang pertama, kami tetap memonitor apa yang sudah menjadi arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh gugus tugas pencegahan COVID ini. Itu panduan kami, termasuk beberapa hal-hal dari Menteri Kesehatan maupun Menko. Itu yang terus kita pantau. Kemudian kami juga mengeluarkan berbagai surat edaran kepada kementerian, lembaga, sampai ke daerah untuk tugas-tugas ASN kesehariannya. Tetapi dalam surat edaran kami itu sifatnya fleksibel. Karena ada daerah yang memang tidak PSBB, masih zona hijau, ada daerah yang PSBB-nya itu transisi seperti DKI kemarin, ada daerah yang ada tahapan kenormalan. Nah, karena seluruh kementerian lembaga itu adanya di Jakarta, yang otomatis seluruh kementerian lembaga instansi tingkat pusat itu yang mengikuti tata PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI atas rekomendasi
gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Jadi mulai awalnya hampir mayoritas itu kerja kedinasan di rumah, kecuali yang harus berhadapan langsung ya, seperti rumah sakit kan nggak akan mungkin lewat online. Jadi yang kedua adalah setelah transisi 50-50, ya kami terapkan 50 kerja di kantor, 50 kerja di rumah. Kemudian yang usianya 40-an ke atas tapi punya riwayat kesehatan, saya kira harus jujur, lebih baik dipekerjakan di rumah. Nah, kemudian semua PPK yang ada di Kementerian Lembaga dan Daerah itu yang mengatur tugas. Ya, sampai sekarang sih tidak ada komplain masyarakat ya mengenai para teman-teman yang kerja di ASN, hanya minta supaya waktunya ditambah. Kayak kemarin saya kantor SIM jangan sampai jam 12, kalau bisa sampai jam 2, jam 3 ya kami sampaikan rekomendasi ini ke Perlantas. Kemudian yang bikin paspor kalau bisa luas sore pun juga bisa. Nah, saya kira ini yang prinsipnya melayani masyarakat tetap jalan, ASN tetap produktif, ASN yaitu harus disiplin, harus pakai masker, baik di kantor maupun dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Yang kedua, ruang kerja di kantor-kantor juga harus mulai ditata, jangan berdempetan antara satu kursi dengan kursi, meja dengan meja, harus ada jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, masuk kantor dan masuk ruangan harus rutin cuci tangan dengan hand sanitizer, itu rutin harus. Yang keempat, kalau ada acara-acara di kantor, tetap jaga jarak. Kurangi aktivitas kunjungan ke daerah, tapi harus dilaksanakan secara virtual begini. Itu yang kita bangun. Ini tatanan baru yang mau tidak mau kita harus memulai dengan disiplin dan akan terus jalan ke depan. Ini yang coba kita bangun sehingga ASN sebagaimana keinginan Bapak Presiden tetap sehat, ASN-nya tetap ikut protokol kesehatan, ASN-nya tetap produktif dengan berbagai cara tadi. Jadi kerja di rumah jangan dilihat itu libur, tidak. Karena sistem absensi juga masih ada. Kita terus monitor. Tugas-tugas jalan. Demikian Mas, secara prinsip ya. Baik, Pak Menteri tadi sempat mengatakan ada zona hijau, kemudian daerah-daerah kita ini kan juga sebenarnya polanya berbeda ya Pak ya. Ada saat ini yang memang kondisi mungkin seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, kondisinya masih tinggi begitu Pak. Tapi ada juga beberapa wilayah yang mungkin melaporkan hanya kasusnya itu sedikit saja untuk di daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara mengenai peraturan untuk ASN begitu Pak, ini kan kondisinya berbeda, setiap wilayah berbeda, setiap zona berbeda, ada yang zona hijau, zona merah begitu ya Pak ya. Untuk kondisi seperti ini, apakah mereka ASN ini mengikuti peraturan dari pusat langsung atau ini diserahkan ke daerah masing-masing Pak? Tadi saya sebutkan bahwa surat edaran yang kami buat itu ada satu kalimat, ada fleksibilitas. Oke, ada fleksibilitas ya. Pemahaman fleksibilitas itulah yang kita tekankan melalui fleksibilitas working arrangement inilah saya kira ASN yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di rumah itu fleksibel. Kita lihat kondisi daerahnya. Kalau DKI dan Jabodetabek sementara 50-50, mungkin shift-nya bergantian untuk menghindari kepadatan transportasi. Tapi ada daerah yang tidak lah. Saya kira itu sesuai kondisi masing-masing daerah. Dan ikut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang rujukannya, gugus tugas, rujukannya Kementerian Kesehatan dalam hal kaitannya masalah-masalah protokol kesehatan. Jadi saya kira semua sama, hanya mendisiplinkan ASN itu harus sehat, kamu tuh harus sehat. Untuk sehat ya ikuti protokol kesehatan. Nah itulah yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian tolong dibangun aplikasi-aplikasi baru. Ya, saya kira inovasi-inovasi baru. Mungkin Mas ambil contoh taksi Bluebird, tadi bukan kita kampanye ya, saya kira. Nah, taksi Bluebird itu kan sekarang sudah online-nya bagus.
Iya. Handphone kita ketinggalan di taksi itu tanpa kita ketahui siapa nama supirnya dalam tempo 1 jam sudah bisa dikembalikan handphone itu. Iya. Karena kan melatih disiplin, melatih ketaatan, melatih inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang kita inginkan. Di kantor kami, kalau ada surat dari JAK TV masuk ke kami, tidak harus dibuka dulu, nanti sekretaris menteri di posisi. Enggak, langsung lewat handphone ini, ada surat JAK TV nomor ini. Langsung mengarah ke siapa? Oh, siapa yang bertugas? Humasnya, infokomnya, lah gitu. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Menteri usai jeda pariwara yang satu ini.